Haleluya, saudara, shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, pagi hari ini kita dapat bersama-sama kembali bertemu di Art of Worship Morning Devotion. Nah, pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali dari ucapan sabda bahagia. Nah, sekarang kita akan masuk pada ucapan sabda bahagia yang kedua dari Lukas pasal 6 ayat yang ke-21. Sebelum membaca, mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami ingin mengawali hari bersama dengan Tuhan dan firman Tuhan, dan kiranya sungguh kami disertai dan diberkati Tuhan menjalani hari ini. Sebelum kami melakukan semua aktivitas dan kesibukan kami ingin menjalaninya bersama dengan Tuhan. Kiranya namamu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, Lukas 6 ayat yang ke-21. Berkata begini. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Saudara, lapar merupakan satu hal yang wajar, sesuatu yang dialami oleh semua manusia di muka bumi ini. Dan mereka pasti pernah merasakan yang namanya lapar. Baik mereka yang miskin bisa lapar, yang kaya juga bisa lapar. Bedanya yang miskin lapar belum tentu bisa makan, kalau yang kaya lapar bisa makan. Oleh karena memang punya dana yang cukup untuk mencukupi kebutuhan. Orang yang suku yang berbeda juga lapar. Orang yang berbeda suku yang lainnya juga lapar. Mereka yang tinggal di bangsa Indonesia lapar. Mereka yang tinggal di luar Indonesia juga lapar. Jadi perasaan atau rasa lapar itu dialami oleh semua manusia di bumi ini, dari segala suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Tetapi saudara, secara konteks bahasa dari Lukas pasal 6, kata lapar ini bicara tentang kerinduan, saudara. Kerinduan eksistensial, ya, bukan sekedar lapar secara fisik. Jadi kerinduan itu juga merupakan gambaran dari sebuah perasaan lapar. Nah, secara literal kata Yunani yang dipakai untuk menggambarkan kata lapar ini, itu berarti lapar secara fisik. Namun demikian, saudara, dalam perspektif Ibrani, kata lapar ini seringkali dipakai sebagai gambaran tentang spiritualitas, gambaran tentang seorang yang merindukan Tuhan, seorang yang merindukan hadirat Tuhan, seorang yang merindukan firman Tuhan, seorang yang merindukan perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, ingin menikmati kasih dan anugerah Tuhan dalam hidupnya karena kerinduannya untuk menikmati kasih, rahmat, dan anugerah Bapa dalam kehidupannya. Nah, dalam perjanjian lama, lapar itu digambarkan dengan beberapa gambaran. Gambaran yang pertama, lapar itu digambarkan tentang kerinduan akan keadilan. Nah, kerinduan akan keadilan ini juga adalah punya konotasi lapar. Orang yang lapar akan keadilan. Yang kedua juga di dalam Amos pasal 8 ayat yang ke-11, di sana dikatakan haus akan firman Tuhan. Orang yang haus akan firman Tuhan, orang yang lapar akan firman Tuhan. Tetapi Amos mengatakan suatu hari kelak mereka yang haus, mereka yang lapar, mereka tidak akan lagi menemukan atau mendapatkan firman Tuhan. Jadi rasa haus akan firman ini adalah sebuah gambaran bahwa memang mereka sungguh-sungguh menanti-nantikan firman dalam hidup mereka. Dan berbahagialah orang yang masih bisa membaca firman Tuhan sampai hari ini. Kalau sebelum firman Tuhan dilarang untuk beredar, kalau sekarang mungkin agak sulit
dibatasi karena sekarang semua bisa diakses secara virtual. Tapi firman yang dulu sebelum ada akses secara virtual, mereka hanya bisa membaca melalui kitab. Sekarang bisa diakses, sehingga sekalipun pencetakan Alkitab dilarang, orang masih bisa akses secara virtual. Dan Mazmur 42 ayat yang kedua, mereka yang haus akan hadirat Allah, mereka yang menanti-nantikan hadirat Allah, inilah gambaran tentang orang yang lapar secara spiritualitas akan perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Nah, saudara, dalam perspektif Ibrani, lapar itu sama dengan jiwa yang menyadari akan kekosongan dalam dirinya, sebuah kesadaran akan kebutuhan firman dalam hidupnya, sebuah kesadaran akan kebutuhan hadirnya pribadi Allah dalam kehidupannya. Itulah kata lapar dalam perspektif Ibrani. Oleh karena itu Yesus tidak hanya bicara masalah perut, sekalipun Tuhan membuat mukjizat 5 roti 2 ekor ikan cukup untuk memberi makan 5.000 orang dan bahkan sisa 12 keranjang. Tetapi tentang kondisi hati yang belum dipenuhi oleh kasih karunia Tuhan. Ini kondisi hati yang terbuka, yang membuka diri untuk kasih karunia Tuhan dalam hidupnya. Oleh karena itu, rasa lapar inilah yang sebetulnya yang sedang ditekankan oleh Yesus kepada kita, yaitu lapar akan firman, lapar akan hadirat Tuhan dalam kehidupannya. Tetapi lebih daripada itu, atau dalam konteks yang lain, yaitu lapar di sini adalah dia tidak puas dengan keadaan rohaninya. Bagaimana, saudara? Apakah saudara puas dengan keadaan rohani saudara hari ini? Dengan situasi yang saudara biasa-biasa misalnya, saudara puas? Waduh, saudara, kalau saudara dalam keadaan biasa-biasa, menurut saya seharusnya ini menjadi satu hal yang perlu kita waspadai, bahwa kita tidak puas jadi orang-orang Kristen yang biasa-biasa. Kita seharusnya menjadi orang percaya yang tidak puas dengan keadaan rohani kita. Bagaimana dengan frekuensi doa kita? Bagaimana dengan frekuensi persekutuan relasi kita dengan Allah secara pribadi? Apakah meningkat ataukah bahkan mulai berkurang? Beberapa hari Minggu yang lalu dibagikan survei, saudara ya, survei terhadap gereja-gereja termasuk kita. Jangan lupa ya, saudara, dikembalikan surveinya supaya bisa dianalisis berkenaan dengan pertumbuhan di gereja kita tentang spiritualitasnya ya. Oleh karena itu pastikan saudara kembalikan survei-survei yang saudara sudah terima isi dengan baik dan kembalikan submit dengan lebih cepat karena dibutuhkan sebelum tanggal 29. Jadi seharusnya kita tidak puas dengan keberadaan rohani kita. Ya, kita seringkali tidak merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh dunia kepada kita. Apakah saudara puas dengan yang diberikan dunia kepada kita yang semakin hari semakin menuntut sesuatu yang jauh lebih besar, jauh lebih besar, jauh lebih besar dari dalam kehidupan kita? Seringkali kita menjadi orang-orang yang tidak puas dengan apa yang kita miliki. Kita melihat tetangga, kita tidak puas. Kita melihat tetangga kiri kita tidak puas. Kita melihat tetangga kita, depan kita juga tidak puas dengan kehidupan kita, dengan apa yang diberikan dunia kepada kita. Sehingga more, saudara. Kita ingin lebih. Seharusnya demikian juga dalam kehidupan kerohanian kita. Ketika kita melihat keadaan rohani kita, seharusnya kita menjadi orang-orang yang tidak puas ya, dengan situasi kondisi kita. Kita harus more lagi, lebih lagi ya, melayani Tuhan lebih lagi, sembahyang lebih lagi, membaca firman Tuhan lebih lagi. Saudara, ada orang-orang yang kenyang secara dunia, dan memang ada begitu banyak orang yang ingin mencari kepuasan dalam dunia, tetapi justru mati secara rohani.
Dia ingin mengejar dunia, tetapi bahkan mati secara rohani. Tetapi kalau kita mencari Tuhan, mencari kebenaran, mencari kehidupan spiritualitas yang lebih baik, Matius 6 ayat 33 mengatakan, maka semua akan ditambahkan Tuhan kepadanya. Saudara, orang yang lapar akan Tuhan adalah orang-orang yang sedang berada di jalur pemulihan. Saudara, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan beroleh kekuatan baru di dalam kehidupannya. Nah, saudara, saya akan coba bandingkan dengan apa yang disampaikan oleh Maslow, saudara, ya. Lapar menurut Maslow ini adalah kebutuhan dasar, ya, kebutuhan dasar dalam kehidupan kita, yaitu sandang, pangan, papan. Maka kalau kebutuhan dasar itu belum tercukupi, maka ya kita akan terus merasa lapar. Tetapi kalau sudah merasa terpenuhi, maka kita akan meningkat pada kebutuhan yang lain. Yang tadinya orang tidak punya rumah biasa-biasa saja, tapi karena kebutuhan akan rumah, yang tadinya rumah tidak dijaga, rumah tidak dikembok, tidak dikunci, tidak masalah. Orang bertanya, loh, rumahmu kok tidak dikunci? Alah, apa yang mau diambil dari rumah saya? Nggak dikunci juga nggak apa-apa, ya, karena tidak ada yang bisa diambil dari rumahnya. Tapi ketika kebutuhan dasarnya meningkat dan rumah itu mulai terpenuhi, ada motor, ada mobil, ada meja kursi, ada ya furniture dan sebagainya, maka rumahnya mulai dikunci. Kenapa rumahnya mulai dikunci? Karena meningkat kebutuhannya, yaitu rasa aman. Demikian juga yang tadinya tidak punya mobil, dia punya mobil, sehingga dia meningkat kebutuhannya, self esteem, ya, kebutuhan untuk harga diri, mulai pakaian yang bagus, mulai menggunakan sepatu yang bagus, karena itu menjadi kebutuhan yang terus meningkat. Jadi rasa lapar ini menjadi kebutuhan dasar dan ditambah dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Tetapi Yesus menyingkapkan rasa lapar yang lebih dalam dibandingkan apa yang disampaikan oleh Maslow. Dalam teori Maslow, saudara, lapar itu masuk dalam kebutuhan fisiologis, yaitu basic need, ya, kebutuhan fisik, yaitu makan, minum, bertahan hidup. Tetapi Yesus berkata, berbahagialah kamu yang lapar. Ini mengejutkan. Kalau Maslow mengatakan itu sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi sebelum mencapai kebahagiaan, tetapi Yesus malah berkata, berbahagialah kamu yang lapar. Sebelum terpenuhi rasa laparnya, Yesus sudah berkata, dia berbahagia karena dia lapar. Ya, dalam teori Maslow, lapar sama dengan kondisi darurat yang harus segera diatasi, yang segera dipenuhi, yang segera dicukupi. Tetapi dalam konteks Lukas pasal 6 ayat yang ke-21a ini, lapar malah menjadi jalan untuk menikmati berkat Tuhan. Lapar menjadi jalan untuk menikmati kasih karunia Tuhan. Oleh karena itulah Tuhan berkata, berbahagialah orang yang lapar. Ya, orang yang lapar. Karena apa, saudara? Karena orang yang lapar itu akan diapakan? Dikatakan bahwa orang yang lapar itu akan dipuaskan, akan dikenyangkan, akan terpenuhi kebutuhan hidupnya. Saudara, ini menarik karena menurut teori Maslow, lapar harus terpenuhi, tapi Yesus berkata, kebahagiaan sebelum terpenuhi rasa laparnya itu adalah jalan kebahagiaan untuk menerima berkat. Sesungguhnya dengan kata lain, Tuhan Yesus tidak sedang menolak kebutuhan dasar seperti yang disampaikan oleh Maslow kepada kita. Tetapi Tuhan mengungkapkan kepada kita bahwa di balik rasa lapar itu, secara eksistensial, yaitu lapar akan makna, lapar akan kebenaran, lapar akan Allah. Ada rasa lapar yang ingin dipenuhi, yaitu
pencarian kita akan kebenaran, pencarian kita akan Allah. Oleh karena itu, kenapa demikian? Karena dalam perspektif Ibrani itu, manusia itu bukan hanya tubuh saja. Tubuh yang terpenuhi oleh kebutuhan-kebutuhan pokok, tetapi di dalamnya ada jiwa. Dan di jiwa itulah orang merindukan Allah. Orang merindukan kasih karunia, orang merindukan anugerah Allah di dalam dirinya. Kalau lapar fisik menjadi pintu menuju kepada kesadaran rohani. Dan inilah yang diharapkan, bahwa ketika lapar itu membuat kita melihat kepada Tuhan. Lapar fisik yang kita seringkali rasakan bisa menjadi pintu untuk menyadari keadaan kerohanian kita hari ini. Saudara, kadang Tuhan mengizinkan kita ini mengalami kekurangan, saudara. Mengalami keterbatasan, mengalami situasi yang sulit, mengalami situasi yang mungkin tidak mudah untuk diurai. Tetapi Tuhan ingin melalui situasi-situasi seperti yang kita alami saat ini, ya, dengan situasi ekonomi yang saat ini juga tidak menentu, tidak pasti, dengan situasi global dunia, politik, geopolitik yang ada. Saudara, seharusnya apa yang kita rasakan membangun sebuah kerinduan dalam kehidupan kita. Kerinduan akan apa? Kerinduan akan sebuah kebutuhan yang paling hakiki dalam kehidupan kita, yaitu kerinduan akan Allah dan kerinduan akan firman Tuhan dalam hidup kita. Saya berdoa kiranya saudara dan saya adalah orang-orang yang memiliki rasa lapar di dalam Tuhan. Dan kiranya rasa lapar saudara membawa saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan rasa lapar saudara membuat saudara mengalami kasih karunia Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Seringkali kami ada dalam satu situasi, kondisi di mana kami membutuhkan banyak hal untuk memenuhi kebutuhan dasar kami. Tetapi sesungguhnya kebutuhan dasar itulah yang seharusnya membawa kami pada kerinduan akan Allah, kerinduan akan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami secara pribadi. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kiranya sungguh kami mulai menggumuli akan rasa lapar kami akan Allah. Sudahkah kami sungguh-sungguh lapar akan Allah, sungguh-sungguh lapar akan hadirat Allah, sungguh-sungguh lapar akan kebenaran, dan biarlah itulah jalan yang membawa kami untuk menikmati kebahagiaan karena kami dipuaskan perjumpaan dengan Tuhan, kenyang akan firman, dan membawa kami dari step by step menikmati jamahan dan kasih Tuhan dalam kehidupan kami secara pribadi. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, selamat beraktivitas, selamat bekerja, selamat menikmati kasih karunia Tuhan dalam kehidupan saudara. Amin. Amin. You are blessed.